Hadirin jemaah Idul Adha yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan hari yang mulia, hari raya Idul Adha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mata yang sering kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala masih Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan untuk melihat kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mulut yang banyak kita gunakan untuk membicarakan keburukan-keburukan orang lain masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumandangkan kalimat takbir. Tidak semua manusia mampu dan mau mengumandangkan kalimat takbir, karena kalimat takbir bukan sembarang kalimat. Kalimat takbir bukan hanya sekedar untuk memeriahkan hari raya, tetapi kalimat takbir adalah kalimat yang menunjukkan bahwasanya kita umat manusia adalah lemah dan sangat lemah, tidak berdaya dan sangat tidak berdaya. Yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudahkah kita benar-benar meresapi makna Allahu Akbar? Mungkin ketika kita mengucapkannya, kita sadar diri bahwasanya kita ini lemah. Mungkin ketika kita mengucapkannya, kita sadar diri bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang harus patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi
pada kenyataannya justru kita seolah-olah kuat menahan panasnya api neraka. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihat. Seolah-olah malaikat tidak bisa mencatat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sehingga kita seenaknya saja berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwasanya meninggalkan sholat adalah perkara yang dilarang, tapi terkadang kita justru dengan gagah berani meninggalkannya. Kita sudah sama-sama tahu bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sering melalaikan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Kita sering mementingkan urusan kita. Kita sering mementingkan daripada pekerjaan kita, sehingga kita lupa melenakan kebahagiaan kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita petikkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi sadar atau tidak sadar kita bahkan melanggar perintahnya. Sadar atau tidak sadar kita menyepelekan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meremehkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaskah kita mengakui diri sebagai seorang hamba? Untungnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Untungnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Untungnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Sehingga dosa yang kita lakukan tidak langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan yang kita buat tidak langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Idul Adha tahun ini menjadikan kita lebih memahami makna kalimat Allahu Akbar, sehingga tidak hanya kita ucapkan oleh lisan kita, tapi juga terpatri dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita akan hebatnya ketaatan, kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak? Sudah lama Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan seorang anak yang bisa menemani hari-harinya, yang bisa membantu dan meneruskan perjuangan dakwahnya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh, termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak dari rahimnya Siti Hajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari berganti, musim berlalu, musim berubah. Anak yang tadi diberi nama Ismail alaihissalam tumbuh berkembang dengan baik. Tapi pada suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sama-sama kita mengerti tidak ada ayah di dunia ini yang sanggup menyakiti anaknya, apalagi sampai menyembelihnya. Seorang ayah tidak akan rela, seorang ayah rela dirinya sakit demi melihat anaknya tersenyum bahagia. Kasih sayang seorang ayah tidak bisa dipertanyakan, dan tidak bisa diragukan lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang seorang ayah kepada anaknya tidak bisa digambarkan
bekerja di bawah panas teriknya matahari, di bawah derasnya hujan, dan dia rela bekerja apa saja demi kebahagiaan seorang anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam ini bukan perintah yang mudah. Ini bukan perintah yang ringan. Ini adalah perintah yang berat dan sangat berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam langsung memanggil Nabi Ismail alaihissalam. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Nabi Ismail alaihissalam bahwasanya dia telah bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana dengan pendapatmu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam berusia 7 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan berusia 13 tahun. Tetapi Nabi Ismail alaihissalam tumbuh tidak seperti anak-anak seusianya. Dia tidak seperti anak-anak sebayanya. Imannya kuat, pendiriannya kokoh, dan dia langsung berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sepakat untuk melaksanakan penyembelihan, ketika pisau yang tajam sudah sampai di leher Nabi Ismail alaihissalam, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pisau tersebut tidak bisa memotong leher Nabi Ismail alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan seekor kambing kibas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, bahwasanya segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hari ini berikan kepada kita begitu banyak karunia-Nya kepada kita. Begitu banyak nikmat-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga apabila kita menghitung segala sesuatu karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya tidak akan mampu. Karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak minta bayaran atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya minta kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala beri kita mata. Bagaimana dengan mata kita ini kita gunakan untuk mentaati daripada perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karunia mulut. Begitu banyak nikmat yang ada di dalam mulut ini. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita apa saja perintah yang Allah Subhanahu wa taala yang ada pada mulut kita, kita kerjakan.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat jantung, nikmat bernafas. Semua karunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak minta bayaran sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala hanya minta kita untuk taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ialah bahwasanya dalam beramal agama Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk berkorban. Bagaimana dahsyatnya korban Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak semata wayangnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak semulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak seorang nabi, tetapi kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menjalankan atau untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak minta kita untuk menyembelih anak kita. Allah Subhanahu wa taala tidak minta kita untuk menyembelih putra kita. Allah Subhanahu wa taala hanya minta kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya minta waktu kita hanya beberapa menit saja untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala hanya minta sekian persen dari harta kita untuk dikeluarkan zakatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini hanya sementara saja. Setiap kita pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan setiap amal kita pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu bagaimana kita introspeksi diri, bagaimana semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Idul Adha tahun ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri khotib sendiri. Fa'tadir ya ulil absar la'allakum turhamun.